Perkenalkan, saya Ersa Sukma Husnani, mahasiswa Magister Kesehatan Masyarakat, Peminatan Kesehatan Lingkungan. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil scoping review saya yang berjudul The Impact of Climate Change on Chikungunya Dynamics in Urban and Rural Setting. Topik ini sangat relevan karena perubahan iklim semakin mempengaruhi pola penyebaran penyakit, termasuk penyakit chikungunya. Perubahan iklim telah memperluas distribusi vektor chikungunya ke wilayah non-endemis, termasuk wilayah beriklim sedang. Akibat adanya peningkatan suhu, perubahan pola curah hujan, dan adanya perpanjangan musim panas. Dinamika penularan semakin kompleks dengan adanya urbanisasi yang menciptakan lingkungan ideal bagi nyamuk Aedes sebagai vektor utama penyakit chikungunya. Meskipun sebagian besar studi berfokus pada wilayah tropis perkotaan, pemahaman tentang dampak perubahan iklim di kawasan perkotaan dan pedesaan sangat penting untuk memprediksi resiko dan merancang strategi adaptasi. Scoping review ini bertujuan untuk mensintesis bukti terkait pengaruh perubahan iklim terhadap penularan chikungunya, ambang suhu kritis, serta kesenjangan riset yang masih ada. Scoping review ini memiliki 3 tujuan utama. Pertama, untuk mensintesis bukti-bukti ilmiah tentang dampak perubahan iklim terhadap penularan chikungunya. Kedua, untuk mengidentifikasi suhu ambang yang mempengaruhi penularan. Dan ketiga, untuk menemukan kesenjangan riset, khususnya di wilayah pedesaan, yang bisa ditindaklanjuti dalam penelitian ke depan. Protokol scoping review ini menggunakan kerangka kerja dari Arksy dan O'Malley. Pencarian dilakukan di Google Scholar dan PubMed dengan artikel 10 tahun terakhir, yaitu dari 2015 hingga 2025, menggunakan kata kunci terkait perubahan iklim, chikungunya, dan dinamika penularan. Istilah pencarian disesuaikan dan diperluas dengan sinonim yang relevan. Artikel yang disertakan adalah peer review, tinjauan pustaka, dan laporan ilmiah yang membahas ketiga konsep utama. Hanya artikel full text dari tahun 2015 sampai 2025 yang dimasukkan. Studi non-chikungunya, studi laboratorium tanpa konteks iklim, serta opini dan buku dikecualikan. Artikel disaring berdasarkan judul, abstrak, dan full text, serta ditambah melalui pemeriksaan referensi. Alat bantu Ryan dan Excel digunakan untuk menyaring dan mencatat data artikel secara sistematis. Selanjutnya, data penting dari artikel dicatat dalam Excel termasuk informasi tahun, lokasi studi, populasi, tujuan, indikator dari 3 konsep utama, metode pengukuran, dan temuan utama terkait dampak perubahan iklim terhadap penularan chikungunya. Kemudian, data dianalisis secara tematik berdasarkan perbedaan wilayah antara urban atau rural, ambang suhu penularan, dan penyebaran resiko geografis menggunakan pendekatan naratif karena variasi antar studi. Dari proses pencarian dan penyaringan, ditemukan 3 artikel utama yang relevan. Ketiganya menggunakan pendekatan pemodelan, baik stokastik, ekologi, maupun berbasis suhu. Studi-studi ini berasal dari Kanada, Eropa, dan India, serta memberikan gambaran yang kaya mengenai bagaimana suhu dan iklim mempengaruhi potensi penularan chikungunya di berbagai setting geografis. Selanjutnya, karakteristik studi. Studi pertama oleh Victoria dan rekan-rekannya di Kanada menunjukkan risiko transmisi lokal di wilayah selatan pada pertengahan abad ke-21. Studi kedua oleh Jaden dari Eropa memetakan bahwa risiko penularan di wilayah urban dan periurban berdasarkan suhu musiman. Sedangkan Kakarla dari India memodelkan potensi penularan di daerah urban dan semi-urban berdasarkan suhu historis dan proyeksi ke masa depan. Ketiga studi tersebut mengungkapkan bahwa suhu ideal untuk penularan chikungunya berkisar antara 27 derajat hingga 29 derajat Celcius.
Di bawah 17 derajat atau di atas 34 derajat Celcius, resiko penularan cikungunya menurun drastis. Curah hujan mendukung penularan secara tidak langsung, sementara musim panas di daerah beriklim sedang menjadi momen paling beresiko tinggi untuk wabah cikungunya. Hasil sintesis artikel yang pertama yaitu parameter iklim dan resiko penularan. Suhu optimal transmisi cikungunya berkisar antara 27 sampai 29 derajat Celcius. Probabilitas transmisi menurun drastis di bawah 17 derajat Celcius atau di atas 34 derajat Celcius. Curah hujan mendukung penularan secara tidak langsung dengan meningkatkan tempat perkembangbiakan vektor. Kemudian pada wilayah beriklim sedang, potensi penularan memuncak pada musim panas yaitu bulan Juni sampai Agustus. Kemudian yang kedua adalah dinamika perkotaan dan pedesaan. Potensi penularan lebih tinggi pada area perkotaan karena kepadatan manusia yang lebih besar dan banyaknya tempat perkembangbiakan buatan. Efek pulau panas perkotaan dapat memperpanjang musim penularan. Suhu urban yang lebih tinggi atau efek urban heat island meningkatkan durasi musim transmisi dan potensi wabah. Kota seperti Ravenna dan Montpellier diperkirakan mengalami periode transmisi hingga 93 hari per tahun di pertengahan abad ke-21. Sedangkan pada area pedesaan, penularan lebih bergantung pada sumber air alami dan vegetasi. Kepadatan penduduk yang lebih rendah dapat menurunkan R0 di bawah ambang epidemi. Meski data terbatas, daerah semi-urban dan rural di India dan Eropa bagian selatan diperkirakan akan mengalami peningkatan kesesuaian iklim untuk transmisi. Yang ketiga, proyeksi penularan akibat perubahan iklim. Potensi untuk penularan autonomous terbatas pada pertengahan hingga akhir abad ke-21, terutama di daerah perkotaan selatan Kanada. Di daerah Eropa, pemanasan di masa depan dapat memperluas jendela penularan di wilayah Mediterania dan sebagian Eropa Tengah. Di India, peningkatan suhu dan perubahan pola curah hujan dapat meningkatkan resiko penularan yang sedang berlangsung, terutama di aglomerasi perkotaan. Review ini menunjukkan bahwa perubahan iklim, khususnya peningkatan suhu, secara signifikan mempengaruhi dinamika cikungunya. Perubahan iklim membentuk ulang epidemiologi cikungunya dengan memperluas batas geografis dan musiman penularan. Perubahan iklim, terutama suhu tinggi, sangat mempengaruhi dinamika cikungunya dengan suhu sekitar 29 derajat. Penularan mencapai titik optimal. Tetapi saat suhu tinggi atau di atas 34 derajat Celcius justru bisa menurunkan kelangsungan hidup vektor. Ini menandakan bahwa ada batas-batas suhu yang krusial. Untuk itu, diperlukan studi lokal dengan resolusi tinggi serta pendekatan berbasis iklim dan sosial ekonomi agar strategi intervensi bisa lebih tepat sasaran. Ketiga artikel yang direview memberikan kesimpulan bahwa perubahan iklim meningkatkan resiko penularan cikungunya baik di kota maupun di desa. Walaupun risiko di perkotaan lebih besar, kerentanan di pedesaan juga meningkat dan masih kurang banyak diteliti. Maka dari itu, penting untuk memperkuat riset di wilayah rural dan menyesuaikan strategi mitigasi dengan kondisi lokal agar kita lebih siap menghadapi penyebaran penyakit akibat perubahan iklim di masa depan. Terima kasih telah menyimak presentasi saya. Semoga scoping review ini bisa menjadi kontribusi awal untuk pengembangan riset dan kebijakan kesehatan berbasis bukti dalam menghadapi dampak perubahan iklim.